Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Rinis Kartini, spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pentingnya MPASI untuk bayi. Untuk tumbuh kembang optimal, seorang bayi harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ASUH, ASI, dan ASA. Salah satu komponen dari ASUH pada bayi adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi, yaitu mulai dari ASI eksklusif sampai MPASI. Pada usia 6 bulan, bayi harus diberikan MPASI. Mengapa harus diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI? Karena kebutuhan bayi setelah usia 6 bulan itu meningkat dan tidak cukup hanya dengan ASI saja. Nah, apa saja syarat-syarat tentang pemberian MPASI? Yang pertama harus tepat waktu. Jadi setelah bayi berusia 6 bulan harus segera diperkenalkan atau diberikan MPASI. Yang kedua adalah adekuat, bahwa MPASI yang kita berikan harus tercukupi kebutuhan akan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, dan jangan lupa air ya. Yang ketiga adalah aman. Pada saat penyiapannya harus aman, bahwa harus bersih, ibu harus memilih bahan makanan dengan baik. Dan yang terakhir adalah harus responsif ya. Jadi bagaimana MPASI itu diberikan oleh ibu kepada bayinya dan melihat apakah bayinya responsif atau suka terhadap MPASI yang kita berikan. Jadi keempat hal tersebut harus diperhatikan oleh ibu pada saat pemberian MPASI. Pada usia 8 bulan, perkembangan bayi banyak mengalami perubahan. Yang pertama dari perkembangan motor kasar, bayi sudah dapat duduk sendiri tanpa bantuan. Yang kedua adalah kontrol lehernya pada saat duduk sudah sangat baik. Jadi bayi bisa duduk dengan kepala tegak ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan motor halus yang melibatkan jari jemari pada saat usia mulai 8 bulan sudah terampil mengambil makanan sendiri, baik bentuknya kecil ya maupun yang besar, kemudian dia ambil, dia raih, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Itu keterampilan motor halus. Yang berikutnya adalah yang mengalami perubahan adalah keterampilan oral motor ya. Dan hal tersebut penting pada saat pemberian MPASI. Yang berkembang pada usia 8 bulan bahwa bayi sudah mulai terampil mengunyah ya, sehingga bisa mulai diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar. Kemudian bayi bisa menyimpan makanannya di dalam rongga mulut dan bisa menyapu bersih makanan yang ada di sendok dengan bibir atasnya. Ya. Selain itu, hal yang menunjang adalah perkembangan kognitif atau kecerdasan. Bayi sudah bisa mengenal namanya bila dipanggil dan sudah bisa mengetahui simbol-simbol tanda-tanda pada saat waktunya untuk makan. Misalnya ibu sudah membawa mangkuk makanannya dengan gelas, berarti bayi sudah mengetahui bahwa saatnya untuk makan. Jadi dia sudah harus mempersiapkannya dengan baik. Pada usia 8 bulan, MPASI akan mengalami perubahan, terutama perubahan tekstur. Mengapa hal tersebut penting? Karena pada usia 8 bulan, bayi harus terampil untuk mengunyah, kemudian menggerakkan otot-otot di muka, terutama otot di bukal yaitu di pipi, sehingga memerlukan tekstur makanan yang lebih kasar. Hal tersebut penting supaya bayi mudah untuk menelan makanannya dan juga nanti menghindari dampak jangka panjangnya adalah keterlambatan bicara yang ekspresif. Pada beberapa bayi yang menggunakan MPASI terlambat, jadi pada usia 8 bulan belum berubah tekstur, tetap saja menggunakan tekstur yang lembut sehingga tidak ada keterampilan untuk mengunyah ya. Hal tersebut menyebabkan gerakan rahang di muka tersebut tidak terasah dan menyebabkan masalah pada kemudian hari, terutama keterlambatan bicara yang ekspresif ya. Karena anak belum punya pengalaman bagaimana menggerakkan otot-otot di bagian muka tersebut.
Jadi penting ibu-ibu diperhatikan bahwa pada usia 8 bulan MPASI harus berubah tekstur menjadi tekstur yang lebih kasar, atau sering disebut juga MPASI-nya harus dicincang ya, atau kalau di blender lakukan blender yang lebih kasar. Nah, apa dampaknya atau akibatnya bila MPASI pada usia 8 bulan tidak mengalami perubahan tekstur? Yang pertama, bayi tidak memiliki kemampuan untuk mengunyah ya, sehingga makanannya sering dilepeh atau bahkan diemut di dalam mulutnya ya. Ada juga bayi yang istilahnya sering sekarang sering disebut GTM ya, gerakan tutup mulut ya, karena merasa tidak nyaman makanan itu berubah tekstur ya. Jadi harus diperkenalkan secara bertahap. Dan dampak jangka panjangnya pada usia nanti sekitar 18 bulan untuk mengucapkan kata-kata akan mengalami hambatan karena tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan otot-otot di mukanya. Tips-tips untuk memberikan MPASI pada usia 8 bulan. Yang pertama, perhatikan bahwa tadi jadwalnya harus tepat ya. Jadi pada usia 8 bulan harusnya pemberian MPASI sekitar 3 kali sehari. Nah, pada saat perpindahan tekstur ini tidak harus tiga-tiganya berubah ya. Mulai dulu dengan 1 kali sehari. Lihat responsibilitasnya. Bagaimana kalau bayi sudah bisa menerima makanan yang berubah teksturnya, besoknya kita rubah menjadi 2 kali, demikian seterusnya. Jadi perhatikan respon terhadap penerimaan MPASI tersebut ya. Selain itu, ibu jangan putus asa ya. Jadi pemberian perubahan tekstur makanan ini memerlukan beberapa waktu. Ada anak yang sekali 2 kali langsung responsif, ada yang berkali-kali. Nah, di teori dikatakan bahwa ibu boleh mencoba sampai 10-15 kali percobaan ya. Tapi perhatikan juga jenis MPASI yang diberikan. Jangan itu-itu saja, harus bervariasi. Jadi kandungan MPASI itu harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi ada sayurnya, ada lauknya ya, dan jangan lupa bahan pokok ya. Bahan pokok itu bisa dari beras, bisa yang non beras ya. Bisa ibu coba bermacam-macam, lihat responsibilitasnya. Nah, bagaimana dengan MPASI yang komersial? Boleh tidak diperkenalkan? Boleh saja ya. Karena MPASI komersial itu kalau kita lihat kandungannya dalam setiap takaran itu sudah jelas. 1 saset bisa sekitar 100 kalori. Jadi kalau ibu menggunakan MPASI komersial ditaruh di mangkuk, kemudian seduh, dilihat jumlahnya, kemudian responsibilitasnya bagaimana. Kalau dalam 15-30 menit bayi makan habis, berarti baik. Besoknya jumlahnya boleh ditingkatkan ya. Satu lagi tadi yang perlu diperhatikan, pemberian MPASI jangan lama-lama ya Bu ya. Jangan sampai 1 jam, 2 jam. Makan itu 30 menit. Selesai tidak selesai, harus selesai untuk memberikan MPASI.